kita peka atau ingin tahu terhadap suatu masalah atau suatu fenomena. Kita melihat sebuah lingkungan misalkan. Di lingkungan kita ternyata masih sedang dicoba lingkungan kita. Dicoba dengan adanya bencana misalkan. Atau dicoba dengan ujian kerusakan lingkungan misalkan. Itu membuat kita kemudian peka dan ingin tahu fenomena itu. Nah, itu sudah bisa menjadi sebuah ide, rekan-rekan. Nah, kita berdoa ini relate sekali dengan apa yang kita alami ya. Tanah kelahiran saya adalah Sumatera, saya dari Lampung, dan komunitas ini dari Aceh. Saya merasakan bagaimana sekarang ini ada sebuah situasi di mana lingkungan sedang diuji ya. Saudara-saudara kita sedang diuji. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah ide, kepekaan kita memulai sebuah masalah itu atau fenomena itu. Kita melihat ternyata ada kerusakan lingkungan, ada ujian begitu, itu bisa menjadi ide, oh barangkali ini ada hal yang harus diselidiki atau ada hal yang harus diteliti. Kalau orang lain yang tidak mempunyai kepekaan, kemungkinan hanya menjadi sebuah berita dan lewat gitu, atau ya empati dan berdoa gitu, atau membantu gitu ya. Tapi mereka yang mempunyai sensitivitas untuk menulis akan menjadikan sebuah ide fenomena itu. Oh, ini ada fenomena ini, apa penyebabnya? Nah, itu bisa menjadi sebuah ide kita untuk memulai dari segi, misalkan dari segi geologi apa, atau dari segi lingkungan hidup apa, atau dari segi budaya, dari segi sosiologi masyarakatnya bagaimana. Adakah sebelumnya konflik-konflik antar kepentingan yang ada di sekitar itu yang kemudian muncul sebelum ada bencana? Jangan-jangan sebelumnya ada sebuah konflik yang belum terungkap. Ternyata konflik itu adalah konflik kepentingan ekonomi atau kepentingan pertambangan atau kepentingan perusahaan. Nah, itu bisa diulik dengan kita menemukan sebuah fenomena atau peka terhadap suatu fenomena. Lalu kemudian setelah kita menemukan sebuah ide yang berawal dari kita peka terhadap masalah atau fenomena, kemudian kita temukan sumber ide itu. Kita menemukan sumber ide itu bisa dari membaca ya, membaca karya orang lain, membaca sebuah berita, membaca laporan warta atau laporan surat kabar ya, atau laporan penelitian juga, atau membaca apapun itu ya, spanduk gitu misalkan. Ini kan sekarang kita sedang di situasi akan Ramadan ya. Nah, barangkali misalkan kita lewat di jalan raya, lalu di jalan raya itu ada sebuah sponsor menyambut Ramadan. Yang ternyata ada sebuah model perubahan atau bergeseran. Zaman dahulu, sponsor menyambut Ramadan adalah sponsor misalkan sahur bersama, buka bersama, lalu buka berbagi di hari Ramadan begitu ya. Misalkan seperti itu dulu. Lalu ternyata sekarang mengalami perubahan di mana banyak sponsor itu menampilkan promo umroh di bulan Ramadan atau halal tourism atau touring di bulan Ramadan gitu ya. Berkah di Masjidil Haram gitu misalkan ya, sponsor-sponsornya. Yang zaman dahulu, zaman di 5 tahun yang dulu atau 10 tahun yang dulu, itu belum ada sponsor-sponsor semacam itu. Nah, sensitivitas seseorang pada saat membaca spanduk sponsor tadi, itu juga bisa menjadi sebuah ide. Di mana ternyata sekarang ada fenomena seorang muslim di bulan Ramadan itu bergeser. Yang dulu lebih stressing, kebanyakan orang kaya itu lebih suka berbagi,
untuk sponsornya ya, melihat sponsornya berbagi atau sahur bersama, berbondong-bondong di masjid bersama. Gitu. Tapi sekarang ternyata bergeser. Orang-orang kaya di Muslim kaya sebagian melihat sponsor tadi lebih tertarik dengan ingin umroh gitu di bulan Ramadan. Nah, itu juga bisa sebuah ide ya. Dan itu juga bisa menjadi sumber. Maka sumber itu bisa dari mana saja. Atau dari diskusi. Nah, diskusi semacam ini itu juga bisa menjadi sebuah sumber ide untuk menemukan ide. Atau komunitas, ya, diskusi komunitas di komunitas ini ya di tema apapun itu, ya. Atau seminar, atau dialog, dialog berbincang dengan tokoh, berbincang dengan rekan sejawat kita, dengan orang lain, dengan masyarakat, dengan misalkan korban bencana juga berbincang, dialog, gitu. Itu juga bisa menjadi sumber ide. Atau dari isu aktual, isu-isu yang bertebaran, yang baru, gitu. Itu juga bisa menjadi sumber ide. Lalu rumus sederhananya, setelah kita sensitif terhadap suatu masalah atau suatu fenomena, lalu kita menemukan sumber idenya. Nah, secara sederhana dari fenomena kita lihat masalahnya, lalu untuk menjadi karya ilmiah dalam bentuk artikel akan muncul pertanyaan risetnya. Secara sederhana itu. Apa yang terjadi? Kenapa bisa terjadi bencana? Ya, misalkan ya, apa yang terjadi? Kenapa bisa sekarang sponsor umroh lebih banyak daripada sponsor buka bersama? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kemudian muncul setelah kita mengetahui fenomena dan masalah. Lalu kemudian kita juga akan muncul tujuannya, tujuan dari artikel itu atau tujuan dari karya ilmiah itu. Nah, itu secara sederhana. Kita akan bisa menemukannya dalam satu uraian sederhana. Karena ide sesungguhnya bisa dari banyak, dari berita ya, lalu dari artikel ya, lalu dari spanduk tadi ya, lalu dari buku, lalu dari video ya. Nah, dari hal-hal itu kemudian bisa menjadi ide ya. Lalu setelah itu ada beberapa tahap kita mengembangkan ide. Yang pertama, ide akan kita uji dengan 3 pertanyaan. Kita akan bertanya, bagaimana relevansinya? Apa relevansinya sebuah fenomena itu dengan sekarang? Kenapa bisa terjadi hal itu di era sekarang? Kenapa bisa terjadi sebuah bencana di era sekarang? Kenapa bisa terjadi sebuah perubahan budaya, keminatan dari seorang muslim di bulan Ramadan di era sekarang? Lalu kemudian pertanyaan, apa gap risetnya? Apa kesenjangan yang hendak kita isi? Apa yang akan kita ungkapkan dalam temuan yang beda dengan karya-karya yang lain? Gitu ya. Lalu kemudian, kenapa? Kenapa bisa terjadi itu? Nah, kita uji dengan 3 pertanyaan itu. Pada saat kita menguji dengan 3 pertanyaan itu, maka sesungguhnya kemudian kita akan menemukan arahnya kemana. Dan kita akan mencari literatur-literatur berusaha untuk melengkapi dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Kemudian kita mencari literaturnya yang berkaitan dengan bencana misalkan dari segi geologi atau dari segi geofisika atau dari segi lingkungan hidup atau dari segi konflik sosial, konflik ekonomi. Nah, kita cari literatur-literatur yang berkaitan yang kemudian kita bisa uraikan. Mencarinya bisa dari banyak pencarian ya, bisa dari Google ya. Ini untuk artikel-artikel karya ilmiah yang secara umum
atau bisa dikerucutkan ke Google Scholar, atau misalkan ketika itu ingin terbit di jurnal-jurnal nasional maka bisa mencari di Sinta, atau ketika ingin terbit secara internasional maka mencarinya di Scopus dengan gaya-gaya narasi yang rasional. Lalu kemudian setelah kita mencari literatur itu, lalu fokus, tentukan teori dan pendekatan untuk mengurai masalah tadi. Agar kemudian artikel kita, karya ilmiah kita, kemudian mengarah secara jelas. Setelah itu, segera tulis yang ada dalam pikiran kita. Karena kalau kita tidak segera mencoba menulis, maka karya itu tidak akan segera selesai ya, tidak akan segera menjadi sebuah karya yang nyata. Nah, tentu saja yang namanya tulisan yang baik adalah tulisan yang selesai ya. Nah, starting pada saat kita memulai, artikel yang baik adalah artikel yang memiliki satu ide pokok yang menarik ya. Banyak yang mengatakan itu namanya novelty, ada juga yang mengatakan itu kontribusi ilmiah. Ini juga bisa terjadi di artikel-artikel yang kita kirimkan di dalam surat kabar, rekan-rekan. Hampir mirip. Pada saat dulu saya masih aktif menulis di surat kabar, ini sebetulnya metodenya sama. Kita menemukan sebuah ide, ada masalah, lalu kita mencari referensi sebagai pijakan kita, menentukan pendekatan, menentukan teori yang akan kita pakai untuk mengurai masalah itu, lalu temukan satu ide pokok yang paling penting, yang beda dengan tulisan-tulisan yang sebelumnya. Kalau dengan surat kabar berarti berbeda dengan perspektif dari tokoh-tokoh penulis sebelumnya, atau bahkan 1 minggu, 1 bulan sebelumnya. Kalau rajin membaca surat kabarnya. Kalau dalam jurnal berarti dari artikel-artikel yang lain belum pernah ada dan yang menarik. Kemudian jelas bahwa ada kontribusi secara ilmiah, ada kontribusi yang akan kita berikan dengan adanya artikel karya itu. Karena novelty dan originality ini terlacak dari bedanya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Akan terlacak original tulisan kita, pemikiran kita itu akan bisa terlacak dengan karya-karya sebelumnya. Dan itu akan tampak dalam pendahuluan. Sudah sejak pada saat kita mengurai dalam pendahuluan, dalam 4 paragraf atau 5 paragraf awal, itu sudah nampak perbedaan tadi dan ide pokoknya tadi. Yang kemudian akan ditegaskan dalam kesimpulan, dalam paragraf yang paling akhir. Kalau misalkan ada daftar pustaka, sebelum daftar pustaka dalam kesimpulan. Kalau itu dalam bentuk karya dalam surat kabar berarti ya yang paling akhir. Dan berbasis pada riset, berbasis pada penelitian, pada pemikiran-pemikiran yang memang bernas, ya, memiliki dasar. Terrefleksi dalam artikel. Misalkan ada wawancaranya, ada observasinya, atau ada dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis pada saat kita kutip ya, atau kita cantumkan. Dan menemukan sebuah novelty dalam artikel ini ada beberapa. Misalkan suatu konsep atau suatu ide baru tentang riset yang belum diteliti. Jadi risetnya belum ada yang pernah meneliti, lalu itu kita membawa sebuah ide baru, nah itulah novelty. Atau ada suatu ruang penelitian yang diabaikan dan perlu diisi. Dalam artikel-artikel yang lain, karya ilmiah yang lain,
pernah membahas, tapi ada satu ruang yang belum dibahas di artikel-artikel itu. Nah, itulah yang kita isi. Itu jadi novelty. Buah artikel-artikel sebelumnya membahas tentang sebuah fenomena geologi, fenomena geografi gitu misalkan, yang menyebabkan ada ras, lalu itu dianggap sebagai asal muasal air itu menjadi banyak, begitu ya. Kebanyakan artikel membahas itu, kebanyakan pandangan-pandangan geologi yang membahas itu. Tapi kemudian ada satu ruang yang belum diisi. Ternyata ada kayu-kayu yang besar-besar yang ikut terhanyut, ya, terbawa oleh arus. Yang itu kemudian perlu dilihat lebih dalam, diteliti. Ada celah itu, ruang yang belum diisi itu bisa menjadi sebuah novelty. Atau suatu pertanyaan yang belum terjawab. Baik itu pertanyaan akademis maupun praktis. Ya. Pemecahan masalah. Ya. Pertanyaan-pertanyaan itu yang kemudian menjadi sebuah novelty. Nah, research gap. Ya. Bisa juga dipertegas menjadi research gap. Ini kesenjangan dalam literatur sudah kita urai sedemikian rupa, ada banyak, lalu kemudian masih ada celahnya, gitu ya, lalu kita isi. Atau kesenjangan konseptual. Ada perbedaan konsep yang ada, ya, konsep-konsep yang sebelumnya menyatakan A, lalu kemudian si penulis memiliki hipotesa yang berbeda, nah itu bisa menjadi sebuah novel. Atau kesenjangan waktu, berbeda era periodenya. Era Ramadan yang dahulu yang diteliti, lalu sekarang ingin membahas masalah di Ramadan sekarang yang memiliki perbedaan. Nah, itu juga sebuah novelty. Atau kesenjangan kelompok populasi. Yang dilihat adalah misalkan selama ini dari kalangan Pulau Jawa gitu misalkan. Lalu ada populasi yang lain yang belum pernah diteliti, misalkan di Sumatera. Atau kesenjangan metodologis. Berbeda dari segi pendekatan atau dari segi jenis yang akan ditelisik. Nah, itu macam-macam ya. Yang pada intinya kemudian menemukan riset gap. Ya. Semuanya keterbatasan atau sebuah kekosongan yang belum diisi, itulah yang kemudian menjadi novelty. Nah, kita juga bisa menemukan riset gap itu dari membaca artikel. Biasanya dalam artikel itu akan ada declare dari penulis di artikel itu tentang keterbatasan penelitian atau suggestion for future research, arahan untuk penelitian ke depan. Nah, itu diperiksa tuh di dalam daftar tulisan, di dalam hal yang dituliskan di artikel itu. Nah, itu biasanya menjadi sebuah novelty juga. Lalu struktur artikel ilmiah, secara sederhana, artikel ilmiah itu pasti rekan-rekan sudah pernah mendengar ya. Itu dimulai dengan pendahuluan. Yang pada intinya, mengapa riset ini penting? Biasa disingkat dengan IMRAT. Ya. Mengapa riset ini penting? Apa masalahnya? Nah, itu di dalam pendahuluan itu. Lalu metode. Bagaimana riset ini dilakukan? Bagaimana menelisik fenomena tadi? Bagaimana menelisik masalah tadi? Gitu ya. Caranya bagaimana? Secara taktis, secara praktis. Lalu, result. Apa temuan datanya? Gitu ya. Oh, ternyata pohon-pohon yang ini adalah pohon yang kemungkinan besar tersusun rapi. Lalu kemudian hanyut terbawa arus. Gitu ya. Nah,
itu misalkan teman gitu. Oh ternyata sekarang memang ada perubahan budaya di mana dulu promosinya seperti itu, sekarang promosinya lebih banyak ke umroh karena minat masyarakat agak bergeser. Nah, misalkan begitu ada temuan datanya. Lalu discussion. Apa makna dan kontribusinya? Kenapa bisa terjadi itu? Kenapa bisa ada kayu yang banyak yang sepertinya tersusun rapi lalu terhanyut? Itu discussion yang menjelaskan. Ditelisik, dicari penyebabnya, apa maknanya kalau ada seperti itu, begitu ya. Atau kenapa ada pergeseran budaya dan keminatan masyarakat di era sekarang di era Ramadan ini? Kenapa promosinya begitu? Apa alasannya dan bagaimana? Maknanya tuh bagaimana? Apa artinya? Gitu. Nah, itu dijelaskan di dalam discussion. Baru kemudian konklusi, kesimpulan dari pertanyaan, jawaban dipertegas dalam konklusi. Lalu referensi. Nah, ini sama di artikel jurnal ataupun misalkan ingin menulis di surat kabar juga saya menganggapnya memiliki kemiripan yang sama. Karena saya juga pernah mengalami itu. Bedanya adalah kalau dalam jurnal berlembar-lembar dan menjelaskannya lebih sistematis, lebih rinci, lebih dalam, tapi kalau dalam surat kabar bisa lebih disederhanakan. Ya. Dan tidak akan banyak kutipan atau referensi yang dimasukkan. Ya. Bisa juga akan lebih banyak opini yang diberikan. Opini berdasarkan argumentasi, berdasarkan pembacaan penulis. Nah ini secara teknis, ya, judul, biasanya judul itu yang menarik, mau itu di jurnal, ataupun di surat kabar, ataupun di karya-karya yang lain, ya artikel, internet, begitu ya. Biasanya yang menarik itu karena mengandung problematik, mengandung masalah, menarik pembaca untuk wah apa ini, tertarik gitu ya. Atau bahasanya eye-catching, enak dilihat dan menarik untuk dibaca. Atau juga menuju novelty, menuju sebuah hal yang baru, belum pernah ada di dalam judul-judul yang lain. Sehingga akhirnya karena belum pernah ada di judul-judul yang lain, maka itu menarik. Atau mengandung pro kontra. Ada sebuah pro kontra di dalam tulisan itu. Ini terutama di karya-karya kreatif juga akan tertarik gitu ya di surat kabar ya, terutama ya pro kontra gitu ya. Seperti dulu juga saya pernah menulis di era itu ada politik koalisi A, koalisi B begitu ya. Partai A, partai B gitu, ada kontra begitu atau simpul A, simpul B begitu. Nah, ada pro kontra itu kemudian bisa menarik pembaca dan terutama menarik editor, menarik redaktur juga. Atau juga provokatif, membuat orang ingin tertarik membaca dan spesifik, tidak datar. Judul terstandar itu ada kaitannya dengan simpulan yang akan dibahas, menggunakan frase dan bukan kalimat. Biasanya juga menghindari singkatan kalau lebih bagusnya dijelaskan, atau menekankan hal yang baru, berisi kata kunci, menggambarkan isi secara akurat, menghindari kata kerja, baku, lugas, provokatif dengan maksimal 12 kata. Itu kurang lebih ya, terstandar. Lalu kalau dalam artikel jurnal ada abstrak. Abstrak ini biasanya esensi dari tulisan itu. Tanpa komentar dan bukan ringkasan. Lebih pada menjelaskan masalahnya apa, gapnya apa, lalu bagaimana cara menelitinya, hasilnya apa, temuannya apa, begitu ya. Nah ini kurang lebih ya. Oke, ini diberi waktu sampai
Kapan? Ini Kak? Ini masih ada lah sekitar 12 menit lagi boleh untuk presentasi. 12 menit lagi. Oke, baik. Percepat ya. Oke, baik. Ini abstrak. Lalu, nah ini ada tujuannya, metodenya, hasilnya. Nah, boleh juga ada implikasi atau kontribusi ilmiah ya, implikasi itu ya. Lalu kata kunci, ya, bisa 3 sampai 5 kata. Biasanya dalam artikel, jurnal, itu nanti akan dilihat kutipannya bagaimana. Pakai Mendeley kah atau pakai Zotero kah gitu. Kalau ingin internasional pakai Mendeley biasanya. Para pengelola jurnal internasional sudah mendeklar bahwa kutipannya menggunakan Mendeley. Atau dalam kutipannya menggunakan footnote atau body note ya, harus konsisten. Dan dalam pendahuluan setidaknya ada 4 hal ya. Pertama ada persoalan yang belum terpecahkan. Masalah sehari-hari, atau hal yang kontroversi, atau hal yang sedang diperdebatkan. Pada intinya ini adalah problem akademik dan problem sosial. Misalkan ada perdebatan akademik mengenai sebuah pandangan, misalkan tentang tambang, misalkan ya. Tambang sebagian ormas mengatakan dalam pendapat majmuknya mengatakan bahwa itu merusak lingkungan gitu misalkan. Tapi sebagian lainnya juga mengatakan itu membangun ekonomi. Nah, perdebatan akademik itu juga bisa menjadi sebuah persoalan yang ditampilkan dalam pendahuluan atau sebuah kontroversi. Nah, mengapa masalah ini kemudian akhirnya perlu ditulis gitu ya, ditampilkan ya. Pada intinya masalah itu kemudian memberikan alasan bahwa penting untuk mengurai fenomena itu. Lalu kecukupan state of the art overview ya. Minimal ada 10 tahun terakhir dari riset-riset atau tulisan-tulisan sebelumnya gitu ya. Tapi kalau saya biasanya sebagai editor, saya melihatnya lebih bagus 5 tahun ke belakang gitu ya. Saya kira pasti mencari karya yang sejenis dengan tema itu dalam rentan 5 tahun itu pasti sangat banyak. 2 tahun saja sudah banyak biasanya. Dan banyak keywordnya. Kalau misalkan kata kunci 1 tidak ditemukan, berarti cari kata kunci 2, cari kata kunci 3, gitu. Pasti dari 5 tahun ke belakang dengan kata kunci tadi akan menemukan banyak karya. Lalu justifikasi mengapa riset ini perlu dilakukan. Nah, perlu kemudian dibandingkan dengan riset-riset sebelumnya. Kemudian diperjelas menjadi gap penelitian dan menjelaskan tujuan penelitian atau hipotesis. Kesimpulan awal kita, meskipun pada saat kita membahas sebuah fenomena, rekan-rekan, biasanya sesungguhnya kita akan bisa menyimpulkan sejak awal pada saat kita mengetahui fenomena itu. Ya kan? Kalau misalkan tadi kita melihat ada perubahan budaya masyarakat dengan promosi-promosi yang dulu tuh promosinya tentang buka bersama, promosi sodako, promosi sedekah sahur dan buka bersama, atau promosi untuk beriktikaf gitu ya dalam 10 hari terakhir di masjid A gitu. Dulu promosinya begitu. Tapi sekarang promosinya iktikaf di Masjidil Haram, iktikaf di Masjid Nabawi, promosinya untuk umroh gitu misalkan gitu. Nah, sejak pada saat kita melihat fenomena itu dan konsen untuk melihat fenomena itu, sesungguhnya pada saat itu kita bisa menyimpulkan dengan kesimpulan awal kan biasanya ya. Dengan modal dari pandangan di kepala kita. Nah, tapi teknis strategi kita menulis, kesimpulan itu jangan disampaikan dulu di depan. Jangan sampai disampaikan semuanya di depan. Kita simpan dulu untuk di dalam pembahasan atau kesimpulan.
Yang kita sampaikan hanya sebuah, intinya ada sebuah masalah dan ada dugaan yang belum terjawab jelas. Nah, itu di pendahuluan. Lalu materi dan metode. Metode harus bisa ditiru oleh orang lain ya. Langsung disampaikan secara aplikatif. Bahwa yang dilakukan adalah A, B, C, D. Yang dilakukan adalah mencari data di sini, di tempat ini, bertemu dengan si A gitu misalkan, dengan komunitas A, masyarakat A, dengan tokoh A gitu disebutkan ya. Sehingga metode itu bisa ditulis orang lain. Lalu hasil. Nah, dalam menyajikan hasil, ungkaplah hasil secara jelas dan lugas dengan kalimat sederhana. Atau bisa juga menggunakan tabel atau data grafik gambar gitu ya. Ditulis dengan sistematis. Setelah ada tabel atau grafik, dijelaskan secara sistematis. Biasanya dalam menulis itu ada beberapa porsi ya. 80% dari jurnal, dari penelitian atau monograf itu, lalu 20% dari lalu pembahasan. Nah, pembahasan ini ditulis dengan jelas dan jangan menggunakan kalimat yang terlalu panjang. Tulis pembahasan dengan kalimat yang jelas yang memperlihatkan perbedaan antara hasil penelitian yang sedang dilakukan dengan hasil penelitian dari pustaka atau referensi-referensi yang sebelumnya. Nah, pembahasan selalu diarahkan ke hipotesis. Bisa menerima atau menolak dugaan awal tadi. Dan kemudian jelaskan mengapa demikian. Dijelaskan. Ditulis dengan bahasa sendiri, dengan narasi sendiri. Misalkan bisa juga dengan menjelaskan bahwa temuan ini AAA gitu, bla 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 dijelaskan. Lalu dianalisis dengan data, dikaitkan dengan teori, dikaitkan dengan konsep yang kita pilih sebelumnya, lalu bisa juga dibandingkan secara kritis dengan karya yang lain, bahwa dalam karya yang lain, dalam penelitian yang lain disebutkan begini-begini, ternyata ada hubungannya atau ternyata berbeda gitu ya. Lalu argumentasinya dibangun. Dan juga bisa temuan kita ini mengoreksi temuan sebelumnya atau menguatkan temuan sebelumnya. Nah itu, analisis beberapa jenisnya begitu. Kita mencari teori atau kita mencari konsep pada intinya untuk mengurai atau untuk membaca data kita yang kita dapatkan. Nah, kemudian referensi ya. Di referensi 5 atau 10 tahun terakhir, bisa karya riset, bisa juga dalam lingkup internasional, bukan hanya nasional gitu ya. Kemudian simpulan, nah simpulan itu adalah jawaban atau atas hipotesis yang diajukan. Hindari spekulasi dalam pengambilan simpulan. Simpulan adalah betul-betul didasari dengan fakta yang ditemukan, lalu jawaban dari pertanyaan. Kemudian kalau misalkan ada saran untuk penelitian selanjutnya, maka itu ditambahkan. Itu biasanya untuk suggestion ya, untuk saran penelitian di masa depan. Nah, ketika kita ingin publikasi dimanapun itu ya, masuk misalkan di sini di level jurnal, maka kita bisa kenali dulu level jurnalnya. Kenali diri kita, minatnya yang mana gitu ya. Lalu kenali, lalu lihat apakah itu ditujukan untuk nasional, Sinta, ataukah Scopus, ataukah WOS. Karena masing-masing akan memiliki ciri khas, ya, ketertarikan masing-masing. Atau karya artikel kita ingin terbit di sebuah surat kabar, juga sama, dikenali. Ketertarikan dari surat kabar itu ke arah yang mana. Karena masing-masing mempunyai
ciri khas ya biasanya ya. Dan itu perlu kita membaca mengenalinya. Lalu sesuaikan target jurnal dengan tema dan kualitas naskah. Sesuaikan karena kedalaman dari sebuah artikel atau karya ilmiah itu juga akan berbanding lurus dengan target jurnal itu. Semakin targetnya tinggi, maka kedalaman dari artikel itu juga semakin tinggi. Lalu pelajari skupnya, pelajari fokus dari jurnal itu, fokus dari tempat yang akan kita kirimkan tulisan kita. Pelajari template-nya, gaya penulisannya, gaya narasinya, lalu ikuti panduan penulis dengan disiplin, lalu perhatikan review proses dan respon dari reviewer. Dalam jurnal, biasanya akan ada reviewer. Biasanya ya 2 kali ya. Pada umumnya 2 kali di review. Saya juga biasanya mereview jurnal internasional. Biasanya ya keinginannya awalnya akan membahas tentang substansi, lalu kemudian reviewer yang lain juga akan membahas tentang kontribusi ilmiah gitu ya. Akan ada 2 kali review. Dan yang paling penting, menulis ilmiah adalah maraton ya. Bukan sprint. Dia akan mencoba kita untuk berusaha terus-menerus tanpa lelah gitu ya. Kalau lelah istirahat bentar tapi tidak berhenti. Lanjut lagi gitu ya. Sehingga itu akan secara kontinu berkelanjutan. Bukan sprint yang harus lari cepat tapi selesai segera gitu ya. Karena menulis itu bagian dari kita berproses belajar. Dengan terbiasa membaca setiap hari, kita juga akan terbiasa menulis. Sehingga kita perlu bangun support system. Apakah itu kelompok riset, ataukah kelompok komunitas untuk diskusi, ataukah dengan guru, dengan pembimbing, atau dengan rekan sejawat, begitu ya. Dan kemudian hadapi penolakan sebagai proses belajar. Kalau tulisan kita ditolak, ya kita belajar untuk memperbaiki. Karena kalau kita tidak pernah ditolak tulisannya, ya kita tidak tahu bagaimana kita ingin memperbaiki tulisan itu. Percayalah, semua penulis pasti pernah ditolak tulisannya. Saya juga pernah. Di surat kabar pernah ditolak, di jurnal juga pernah gitu ya. Tapi dengan mengirim dengan banyak artikel yang kita kirim, kita akan tahu bahwa ternyata ini ditolak, ini diterima, ini ditolak, ini diterima gitu. Semakin banyak mencoba, kita akan semakin banyak yang diterima. Walaupun lebih banyak lagi yang ditolak. Begitu ya. Jadi ya, publikasi itu sebagai bagian dari perjalanan akademik kita, tapi juga bukan sebuah beban. Menjadi bagian dari kita proses belajar. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak Pak, luar biasa nih. Kita buka dulu satu pertanyaan ya, karena ini kayaknya akan berakhir 11 menit lagi. Silahkan teman-teman yang mau open mic. Ada, silahkan. Tanggaku juga diganggang kono-kono. Ya kayak maju lah. Kalau enggak ada, tadi penjelasan yang cukup bagus ya. Dan maunya sih ini langsung ada prakteknya gitu Pak. Mungkin bisa nanti di program pelatihannya si forum ya. Siap. Insya Allah bersedia. Dimungkinkan nanti. Aduh, mohon maaf ya.
anak kecil. Baik, kalau misalnya Anda ada yang mau bertanya teman-teman, nanti bisa juga dilihat rekamannya. Nah, tadi itu bagi saya tuh yang sangat menarik itu adalah bagian ternyata menulis itu bukan hanya bakat, kayak itu ya. Kan biasanya kan mengandalkan bakat-bakat, ternyata menulis ini tuh nggak cuma bakat. Mudah-mudahan kedepannya Bapak bersedia untuk berkelanjutan kayak ada praktek gitu ya. Baik, siap. Teman-teman, Siap, insya Allah. nggak ada yang mau tanya? Oh, ada nih, Raha Bahari. Silakan, Kak. Assalamualaikum. Bapak, saya izin tanya. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya yang pertama, boleh nggak sih Pak kalau misalkan kita itu menulis artikel jurnal, namun berbeda dengan fokus fokus jurusan kita. Misalkan kita lagi tertarik dengan isu yang mungkin itu dari jurusan hukum keluarga atau hukum tata negara seperti itu. Pertanyaan yang kedua, itu mengenai soal yang tadi Bapak bilang ada di jurnal biasanya suka memberikan untuk penelitian yang selanjutnya. Nah, itu bisa dikatakan bahwa jurnal itu masih punya gap untuk kita meneliti itu gimana Pak cara ngelihatnya? Atau gimana cara ngetahuin bahwa penelitian ini nih belum dikaji gitu. Terkadang mungkin ada yang menyarankan dan itu oh ya nih bisa gitu dikaji. Tapi tidak memungkinkan untuk kita teliti atau mungkin karena kesusahan datanya atau karena kesusahan kita untuk mendapatkan sumber seperti melakukan wawancaranya. Nah, itu gimana, Pak? Sekian, terima kasih. Oke, baik. Langsung atau ditampung dulu, Kak Nita? Langsung aja, Pak. Ini 6 menit lagi. Baik. Pertama, apakah terima kasih ya, Ara Bahari ya. Kak Ara ini adalah partner saya, Kak Nita, dalam menulis. Baik, Kak Ara, bahwa pada saat apakah kita boleh menulis jurnal yang berbeda dengan minat kita atau jurusan kita? Sebetulnya boleh, ya, itu hak seorang penulis ya. Jadi boleh saja pada saat misalnya kita menulis jurnal yang berbeda dengan studi kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apakah dalam artikel itu ada semacam saran untuk penelitian selanjutnya dan bagaimana cara kita melihat? Nah, ada. Biasanya dalam jurnal-jurnal internasional atau Sinta 2, Sinta 1 ya, terutama ya, karena itu sudah pakemnya, akan ada dalam kesimpulan itu kalimat batasan dari artikel ini. Nah, batasan itu adalah celah kita mengisi untuk karya kita, untuk karya yang lainnya selain artikel yang sudah ada ini. Jadi pada saat kita membaca artikel-artikel jurnal, coba dilihat di dalam kesimpulan batasannya mana. Lalu biasanya juga ada suggestion atau saran untuk research future, riset masa depan. Nah, itu yang kita ambil sebagai inspirasi kita ingin menulis. Jadi caranya di kesimpulan gitu. Selain misalkan di metodologi mungkin juga dibahas, tapi metodologi biasanya hanya sedikit dan tidak jelas nanti apakah sarannya apa. Nah, dalam kesimpulan itulah yang jelas bahwa akan ada saran penelitian selanjutnya. Nah, gitu ya caranya ya. Baik, Saya Bapak, kembalikan. terima kasih. Oke, Baik, Bapak, terima kasih juga.
Baik teman-teman, karena ini akan segera berakhir dan sebenarnya waktunya kita juga cuma 1 jam. Nanti kalau ada pertanyaan lain boleh ditanyakan via WhatsApp. Nanti saya kirimkan ke Pak Adil untuk dijawab kalau ada pertanyaan. Nah, Siap, siap. silahkan Pak closing statement-nya. Oke, baik. Closing statement-nya bahwa menulis itu adalah sebuah habit ya, kebiasaan. Dan yang namanya karya yang baik adalah karya yang selesai. Dia tidak sempurna sejak awal, tapi dia bisa diselesaikan oleh kita sebagai penulis. Mungkin itu, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Makasih banyak Pak Adil, ini luar biasa ya. Jadi teman-teman, mari kita mulai menulis. Terutama ini kan lagi ada musibah banjir, mungkin peran-peran TBM ketika banjir ini itu bisa nanti ditulis dalam bentuk jurnal ilmiah. Makasih Pak Adil, makasih teman-teman semuanya yang sudah hadir di agenda ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas keberlanjutannya supaya benar-benar menghasilkan karya nih. Karena ini kan masih bincang nih. Nanti barangkali ya selanjutnya kita bisa bikin workshop atau apa begitu Pak. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.